Yayasan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM. Warta Jemaat Jumat 1 Januari 2021. Dengan bersyukur atas penyertaan Tuhan Yesus yang telah menghadirkan tahun 2021, kami sapa jemaat yang berada di rumah. Selamat pagi dan shalom. Atas tuntunannya kami meresponi dengan ibadah tahun baru 2021. Mendahulunya kami mohon perhatian untuk warta di saat ini. Informasi pelayanan. Ibadah tahun baru 2021, Jumat 1 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Likumahwa. Pembacaan Alkitab, Mazmur 121, ayat pertama hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-8. Liturgi ibadah yang digunakan adalah liturgi ibadah tahun baru. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian GPM nomor 5 ayat 1, 2, dan 3. Ibadah perjamuan kudus awal tahun 2021 berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Berlangsung di setiap rumah dan dilayani oleh majelis jemaat pada pukul 08.00 sampai selesai. Ibadah minggu pertama di tahun 2021 berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 Januari sekaligus syukur perjamuan kudus dilaksanakan pada pukul 18.00 di semua gedung gereja bersamaan dengan ibadah secara streaming atau manual bagi mereka yang lansia dan anak-anak maupun yang sakit. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris, Pendeta Nyonya J. Ati Utadias, Ketua. Untuk menyambut para pelayan, kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 5 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pemelihara. Kasih karunia Allah Tritunggal kiranya melimpahi jemaat dalam ibadah tahun baru di saat ini. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian GPM nomor 29. Pujian dan penyembahan kami angkat bagi Tuhan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nyanyian GPM nomor 108 bait 1 dan 2. Bahagialah mereka yang hidup sederhana. Jemaat kekasih Kristus, di pagi ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-8 dan akan dibaca secara bersama-sama. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, dalam suasana sukacita dan penuh rasa syukur, di pagi ini Tuhan, kami semua akan dikuatkan dengan bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Mari Tuhan sucikan seluruh kehidupan kami, hati-hati kami. Biarlah hati-hati kami siap untuk menerima bagian firman Tuhan ini, untuk menjadi bekal dan pedoman untuk kami melangkah di kehidupan kami yang baru, di tahun yang baru ini. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah kanan tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara semua yang
Sungguh tidak menyangka bahwa kita masih diizinkan Tuhan berjejak di hari pertama tahun ini. Apabila dengan jujur dan dengan rendah hati kita mau melihat lagi jejak langkah kita di tahun yang baru saja berlalu ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya, dosa pemberontakan kita kepada Allah yang terbukti dengan tidak adanya atau tidak terjadinya perubahan karakter kita adalah sesuatu yang pasti mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kita hanya mengingat dan mencari Tuhan manakala kita berada dalam kondisi menderita oleh sakit penyakit, masalah yang tidak terselesaikan, mengalami tekanan dan ketidakadilan, dan hal-hal terpuruk lainnya. Kalaupun kita bersyukur, itu pun hanya dijalani dalam bentuknya yang formal, seperti membuat ibadah syukur dan mengumpulkan teman dan kerabat dan disertai dengan pesta pora. Tuhan hanya menjadi tempat pelarian kita ketika kita susah. Tuhan tidak menjadi kerinduan hati kita. Tidak kita kasihi dengan benar sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kondisi seperti ini bertahun-tahun mewarnai perjalanan hidup kita, sehingga kita menganggap itu biasa saja. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semestinya kita bukan saja bersyukur, tetapi sangat bersyukur. Sebab hari ini adalah awal langkah kita di tahun yang baru. Dan kita tahu bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendekat kepadanya. Saya membaca sebuah kiriman pesan di WA grup keluarga yang secara garis besarnya mau mengatakan bahwa virus corona atau COVID-19 memiliki getar frekuensi 5,5 Hz dan akan mati di atas 25,5 Hz. Bagi manusia yang getaran frekuensinya rendah, virus menjadi berbahaya. Saya juga sebenarnya baru tahu sih ini. Tapi saya bacakan supaya mungkin ini menginspirasi kita. Apa sih itu yang bisa menyebabkan getar frekuensi kita menjadi rendah? Misalnya, rasa nyeri, frekuensinya 0,1 hingga 2 Hz. Takut, 0,2 hingga 2,2 Hz. Iritasi, 0,9 hingga 6,8 Hz. Kebisingan, 0,6 hingga 2,2 Hz. Atau Mbak Ribut yang datang pulang-pulang. Bas di oto-oto sampai jantung mau copot. Itu 0,6 sampai 2,2 Hz. Kebanggaan mengarah kepada kesombongan 0,8 Hz. Dan superioritas, rasa super 1,9 Hz. Rendah ya Bapak Ibu. Jadi rasa nyeri, takut, iritasi, kebisingan, kesombongan, superioritas menyebabkan frekuensi kita rendah. Dan kalau frekuensi rendah, berbahaya bagi masuknya virus. Yang berikut Bapak Ibu, getaran frekuensi yang lain yang merupakan hasil dari perilaku manusia yang menyebabkan kenaikan frekuensinya antara lain kedermawanan atau kalau bahasa Kristianinya kemurahan hati. Murah hati 95 Hz. Syukur 150 Hz. Cinta kasih untuk semua makhluk 150 Hz. Kasih tanpa batas 205 Hz. Tertawa 500 Hz. Tapi bukan juga tertawa sama orang gila yang sing ada ujung pohon tertawa. Getaran frekuensi doa mulai dari 120
Jadi ingat cuan. Katongi rajin berdoa kasih, rajin kasih, rajin memberi kepada orang lain kasih. Kalau katong cuma hidup culas, benci, dendam, cerita orang, domino, itu getaran frekuensi kita rendah. Tentu saja orang tidak mau masuk dalam bahaya, tapi tanpa sadar orang berada dalam bahaya karena sikap hidupnya sehari-hari yang dianggap biasa. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari analisa ini adalah relasi dengan Tuhan dapat melenyapkan segala ancaman termasuk virus dan yang lainnya. Pertanyaannya, sudahkah kita membangun relasi dengan benar dengan Tuhan? Dalam menjalani tahun yang baru ini, kita tidak tahu kita akan berhadapan dengan apa, kondisi seperti apa, ancamankah atau jalan yang muluskah? Yang jelas tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Oleh sebab itu, mari kita simak apa yang dituturkan Mazmur 121 ini mengenai kesiarahan umat Israel dalam mengikut Yahweh sebagai Tuhan dan penyelamat hidup mereka. Mazmur 121 ini menggambarkan perjalanan umat yang mengalami kemurahan hati Tuhan. Bangsa Israel bersiara di Yerusalem sebagai kota pusat peribadatan mereka yang dilakukan 3 kali dalam setahun. Mereka melakukan perayaan-perayaan seperti Paskah, Hari Roti Tidak Beragi, dan Hari Raya Pondok Daun. Perjalanan persiaran tersebut melewati pegunungan dan lembah yang berpotensi datangnya ancaman, misalnya penyamun, perampok. Kemudian juga ancaman binatang buas karena melewati hutan dan seterusnya. Di samping itu iklim yang sering tidak bersahabat, membahayakan, cuaca dingin yang ekstrim dan seterusnya. Namun di sisi lain, gunung-gunung bagi orang Israel diyakini sebagai tempat Tuhan bertata. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada Musa juga di gunung. Itulah sebabnya ayat 2 mengungkapkan pengakuan umat Israel bahwa Allah adalah sumber pertolongan bagi mereka. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan semesta itulah yang berjalan bersama umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat-ayat selanjutnya Mazmur menjelaskan perbuatan Allah bagi umat Israel. Antara lain, ayat 3, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan digambarkan sebagai gembala yang bertanggung jawab menjaga umatnya. Bapak Ibu, kita melihat penjagaan Tuhan atas Israel ini bukan saja memberikan cukup makan minum, tidak adanya bahaya, ancaman dari penyamun atau binatang buas, tetapi sebenarnya penjagaan Tuhan atas Israel seperti atau digambarkan bagaikan gembala yang bertanggung jawab atas domba-dombanya adalah supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka tidak kehilangan relasi dengan Allah, supaya mereka tidak menjauh dari Allah. Itu penjagaan Allah. Yang berikut, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan secara totalitas terjadi. Hal ini menunjukkan betapa konsisten Allah itu. Apakah yang menjadi umatnya konsisten mengasihi Allah? Apakah saudara dempetan konsisten dalam iman kepada Yesus? Sesungguhnya pesiarahan umat Israel bukan saja perjalanan mereka untuk beribadah di Yerusalem, melainkan Mazmur ini menggambarkan pesiarahan umat pilihan Tuhan yang oleh karena keterpilihan mereka mengharuskan mereka menjalani hidup secara bertanggung jawab. Maksudnya,
di sekitar mereka. Kehadiran umat yang menghidupkan, yang membangkitkan semangat, yang membawa damai dan sukacita, yang menyatakan kehadiran Allah di dunia di tengah-tengah ciptaan. Kehadiran yang demikian itu harus dijalani secara konsekuen dan konsisten dengan meyakini penyertaan dan pertolongan Allah terhadap umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup dengan tidak baik, berelasi dengan tidak baik, kita tidak mau membantu orang lain, kita hidup hanya untuk diri sendiri, maka kita tidak hadir membawa damai. Kita tidak hadir membawa sukacita. Kita tidak tertawa karena kebaikan Tuhan yang bisa menaikkan frekuensi kita menjadi 500 Hz. Tapi justru seringkali hidup culas, hidup dengan dendam, sakit hati dipelihara, menurunkan bukan saja imunitas kita, frekuensi kita menjadi lemah, dan kita sendirilah yang membawa kita ke dalam bahaya. Termasuk apa Bapak Ibu? Kita tidak percaya adanya virus, tetapi orang mati karena virus. Kita tidak mau menggunakan masker, kita tidak mau mengikuti protokol kesehatan, kita tetap tidak menjaga jarak. Kita sendiri yang menurunkan frekuensi kita dan membawa kita kepada bahaya. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan dipayungi dengan tema pertolonganku hanya dari Tuhan. Tuhan memang mau menolong kita, tapi apakah kita mau ditolong oleh Tuhan? Kalau kita menganggap diri kita mampu, hebat, kuat, pintar, punya segala sesuatu, fasilitas, kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Bagi kita fasilitas itu bisa menolong kita. Tapi setiap orang tidak bisa menghindarkan diri dari kematian. Karena itu sebenarnya kita harus rendah hati bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hendaknya kita hidup dengan meyakini penyertaan Tuhan, dan kita pun harus berjalan dalam kesetiaan kepadanya. Tidak ada pilihan lain kalau mau hidup, dan hidup yang berkualitas. Dengan rasa syukur dan sukacita akan kehadiran Allah, kita dapat melewati ancaman apapun bersama dengan Tuhan, termasuk virus yang mungkin ada yang baru dari virus corona ini, yang katanya menurut informasi lebih berbahaya dari virus corona. Sebab kita memiliki frekuensi yang tinggi yang berasal dari Tuhan untuk mengalahkan bukan saja penyakit atau virus, tapi virus-virus apapun, termasuk virus pemberontakan, termasuk virus meragukan kuasa Allah, termasuk virus tidak mengasihi, artinya membenci dan tidak mau ramah dengan orang lain. Hanya dengan Tuhan kita bisa mengalahkan semuanya itu. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mulai dari hari ini, hari pertama di tahun yang baru 2021 ini. Tapi saudara dan beta punya kehendak bebas, mau memilih Tuhan atau memilih dunia. Siapa yang memilih Tuhan mendapat hidup, siapa yang memilih dunia akan binasa. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama teduh sejenak. Kita mulai. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, kita boleh berikan persembahan syukur kita. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, korban yang hidup, di hari ini Tuhan Yesus, kami selaku umat-Mu, kami telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah persembahan syukur yang kami berikan ini Tuhan Yesus dapat diperdaya gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam jemaat kami, jemaat GPM Immanuel Hosea. Dan Tuhan Yesus, ajarilah kami Bapa, bukan saja dengan mata-mata uang ini kami persembahkan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami dapat persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang hidup, yang memelihara kami umat-Mu. Engkau telah mengizinkan kami untuk berada di awal tahun 2021 ini. Bersamamu kami telah melewati dan meninggalkan tahun 2020 dengan segala dosa dan hidup kami yang lama. Dan kini kami ada dalam tahun yang baru dan kami mau hidup dalam kehidupan yang baru, dalam kemurahan dan cinta kasih Tuhan Yesus yang besar. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pelihara dan lindungilah kami. Apapun yang terjadi di tahun ini, kami percaya bahwa orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan dilindungi dari berbagai mara bahaya. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kami dengar dan yang kami renungkan bersama, bahwa hanya di dalam Tuhanlah pertolongan dan perlindungan kami. Biarlah kami berjalan mengikut Engkau, Tuhan dan Raja kami. Berjalan bukan mengikuti kemauan kami sendiri. Dengan mengikut Engkau, kami menjaga hidup kami bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Engkaulah kiranya yang menolong dan menuntun kami, agar kami mengalami perubahan perangai hidup karakter kami, agar kami tidak lagi hidup dalam keberdosaan, melainkan hidup di dalam kekudusan seperti yang Engkau kehendaki. Mampukan kami untuk membangun relasi dengan sesama secara baik dan benar, dengan hati yang tulus, tidak dalam kepura-puraan atau kemunafikan, sebab semuanya itu akan mendatangkan keburukan bagi diri kami sendiri. Kalau kami mendasari relasi kami dengan semua orang dari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, maka kami pun akan beroleh kebahagiaan. Setiap hari kami mau menjalani langkah hidup ini dengan syukur kepadamu. Dan jika kami berhadapan dengan ancaman atau bahaya, kami tahu bahwa Tuhanlah yang menguatkan iman kami, menguatkan hidup kami, menguatkan jasmani kami, supaya kami terhindar dari berbagai ancaman, termasuk ancaman yang hendak menjauhkan kami daripada Tuhan, rongrongan kuasa-kuasa yang jahat, yang menimbulkan kemalasan, sikap acuh tak acuh, tidak mau berbakti dengan sungguh, tidak mau mengabdikan hidup kepada Tuhan secara benar, melayani dengan motivasi yang salah, mencari keuntungan bagi diri sendiri, dan diwarnai oleh kesombongan. Tuhan, melalui Roh yang Kudus, tuntunlah kami sebagai pribadi
persekutuan jemaat, agar melalui hidup, tugas dan kerja kami, dimanapun kami berada, kami tidak mempermalukan nama Tuhan, tetapi kami hidup dengan membawa damai dan sukacita. Kami menebarkan kasih kepada semua orang, agar mereka melihat di dalam diri kami ada Yesus Kristus yang hidup, yang kepadamulah semua makhluk di muka bumi ini harus tunduk dan menyembah. Terima kasih bahwa kami boleh beribadah di hari yang pertama di tahun yang baru ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini menginspirasi kami, menyemangati kami, dan memberi kepada kami hidup yang berpengharapan, agar bersama dengan Tuhan kami dapat melewati segala sesuatu dan kami memuliakan Engkau. Diberkatilah kiranya jemaat GPM Immanuel OSM dalam seluruh tugas panggilan pelayanan kami. Diberkatilah gereja Protestan Maluku, para hamba-hamba Tuhan, bahkan semua jemaat dari wilayah 1000 pulau ini, Provinsi Maluku maupun Maluku Utara. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Diberkatilah kiranya bangsa dan negara Indonesia ini. Kami bersyukur bahwa kami ada di dalamnya, dan oleh perlindungan Tuhan kami boleh beribadah dengan bebas. Walaupun ada tantangan di sana sini, banyak orang yang menaburkan kejahatan, banyak orang yang merekayasa yang jahat dan ingin mengintimidasi orang lain. Tapi keterlibatan Tuhan terhadap kami orang-orang lemah, kaum minoritas, orang-orang yang benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan dan menjalani kehidupan ini dengan takut akan Engkau, maka kami merasakan keadilan-Mu, kebenaran-Mu, dan damai sejahtera surgawi di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Oleh sebab itu kami sadari tanggung jawab kami untuk menopang pemerintah kami, baik di dalam doa maupun di sisi-sisi atau bentuk-bentuknya yang lain. Kiranya kami menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengedepankan keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan para pemimpin pemerintah kami, dari pusat sampai di daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati Presiden Jokowi bersama jajarannya, supaya mereka dapat melakukan kerjasama yang baik, dan roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Mereka dikuatkan dan mereka dimampukan untuk mengemban tugas pemerintahan ini. Gereja-Mu di seluruh dunia kiranya diberkati oleh Tuhan, agar menjadi gereja yang hidup, yang benar-benar mengabdikan diri untuk Tuhan, bukan bagi dunia ini. Biarlah kami memiliki kepekaan dari hikmat yang berasal daripada Tuhan, mengerti tanda-tanda zaman ini yang membuat kami terus berjaga-jaga dan waspada. Bagaimana seharusnya kami hidup? Kami tidak boleh lalai, kami tidak boleh bersantai-santai. Kami harus serius dan bersungguh-sungguh dengan iman kami kepadamu, dan terus berani mengambil risiko apapun karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada akhirnya semuanya akan berlalu. Dunia ini akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan orang-orang yang takut akan Engkau tidak akan takut terhadap bahaya dunia ini, karena baik hidup ataupun mati, kami ini milik Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami berjuang untuk tetap hidup di dalam Tuhan, dalam terang-Mu, agar kami tidak mengkhianati Tuhan dalam hidup di dunia ini, dan Engkau menanti kami di keabadian, karena disitulah Engkau menyediakan kebahagiaan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua yang beribadah di rumah-rumah kami masing-masing. Oleh karena kami mengikuti protokol kesehatan, anak-anak, orang tua yang sudah lansia, maupun kami yang menderita sakit, kami tidak bisa pergi beribadah di gereja. Tetapi di rumah, di sini, di tempat kami ada, Tuhan hadir dengan kasih dan cinta-Mu. Tuhan hadir dengan terang-Mu dan damai-Mu.
maka kami tidak akan kehilangan sukacita untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua kami sebagai umat-Mu, Jemaat GPM Immanuel OSM, agar kami tetap hidup di dalam Tuhan dan kami pun dirahmati, dipulihkan oleh kuasa-Mu yang dahsyat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua kami sebagai pendukung liturgi dalam ibadah ini, penatua diaken, pemain keyboard, prokantor agama, tim website jemaat, penata sound. Tuhan tolong dan lindungi kami. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami tetap percaya semua yang kami lakukan untuk-Mu pasti mendatangkan hasil yang baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah kami atas segenap dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah oleh bimbingan-Mu kami hidup dalam kehidupan yang baru. Dan dalam hidup yang baru itu nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan sumber pertolongan bagi kami berdoa kepada Bapa di surga sambil mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menjemput kita semua berdiri dan kita melakukan nyanyian GPM nomor 255. Tuhan penyelamat raja dan junjungan. yang penuh tantangan dan ancaman, sambil mengingat bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan. Karena itu berharaplah selalu pada pertolongannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan berkat-Nya. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.